bersama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap jamaah majelis Rasulullah SAW wilayah Barabahan yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengajak kembali kepada pian, ya, untuk bisa ikut andil. Bagi pian yang mau, nggak mau no comment, ya, karena acara kita, acara kami ini di Surabaya insya Allah akan diselenggarakan pada pergantian tahun. Kami mengajak kepada pian, mungkin ada dari pian yang mau ikut partisipasi, ya, kita akan jalankan seperti yang ulun katakan kemarin. Kita akan jalankan kotak kosong, tapi bukan kotak kosong pemilihan suara, kada. Aman. Kotak kosong untuk pemungutan biaya, ya, kotak kosong pemungutan biaya untuk acara event, bukan untuk bakul es teh, ya. Ini lagi viral nih, ya. Jadi kalau ada pian yang mau, yang hendak, silakan minta tolong kepada siapa yang mau ikut, ya. Ibu-ibunya juga insya Allah, Bu, karena memang kita tidak ada sponsor dari pejabat, ya ada sponsor dari jamaah yang ada. Sampai anak-anak kita itu rela menjual baju-baju bekas. Jadi baju-baju bekas di Surabaya itu dari jamaah kita kumpulkan, itu kita jual kembali dengan harga murah. Yang penting bisa kumpul dana untuk acara malam tahun baru dengan zikir dan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keberkahannya mengalir kepada pian semuanya. Amin ya rabbal. Minta tolong kepada siapa yang bisa, ya, mengelilingkan daripada kotak kosong tadi, silahkan sambil kita isi dengan qasidah, ya, qasidah burdah. Insya Allah dapat berkahnya semuanya. Kita nggak usah malu menjadi salesnya Rasulullah, enggak. Yang penting biayanya bukan untuk ulun pribadi, untuk jamaah dari pian, ya, untuk orang-orang di sana. Ayo silahkan dibaca qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal amwali muqtahari
عليك عدل الشرع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كل شفاعته لكل عبد من الأموال مستحيل. Terima kasih banyak semuanya. Langsung dihitung biar langsung kita sebutkan nanti jumlahnya berapa. Mudah-mudahan apa yang pian disisikan untuk kegiatan peringatan Maulid dan zikir akbar bersama kami dan para habaib nanti di Surabaya di malam pergantian tahun, mudah-mudahan doakan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang pian keluarkan enggak sia-sia dan pasti akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian kita setiap bulannya di majelis Rasulullah SAW wilayah Marabahan yang bertempat di wilayah Simpang Nungki. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sedikit kita akan membahas tentang masalah dinul Islam, agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah taala di sisi Allah taala adalah agama Islam. Pemberian yang besar adalah kita bisa menganut agama Islam. Ya, itu kenikmatan yang begitu besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Meskipun kenikmatan itu banyak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan kita bisa memeluk agama Islam. Dan lebih mulianya lagi kita ini alhamdulillah dilahirkan dari bayi, dari bapak atau ibu-ibu yang sudah terlahir dalam keadaan muslim. Meskipun ada dari mereka yang mu'alaf, bagus, silahkan. Tapi kita alhamdulillah nggak perlu lagi syahadat, nggak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak. Terlahir bapak kita muslim, ibu kita muslim, nenek kai kita muslim, muslimah semuanya. Alhamdulillah kita pun terlahir dalam keadaan muslim. Makanya disyukuri kenikmatan Islam itu, jangan dipermainkan. Ya, kenikmatan Islam muslim itu jangan dipermainkan. Jangan dibuat sebagai main-main, jangan. Kenikmatan Islam adalah sungguh bagi kita untuk selalu bisa apa? Untuk selalu bisa kita mengambil hikmah, untuk bisa mengambil dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Islam, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji dan umrah. Kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Suatu saat pernah diceritakan, ya, ada beberapa kalangan guru-guru, masyayikh, guru-guru dewan pengajar di kota Mesir, di Al-Azhar sana, Universitas Al-Azhar di Mesir sana, dewan-dewan gurunya keluar dari universitas, ya,
kemudian menemukan dan menjumpai beberapa komunitas golongan orang-orang yang pergi ke tempat beribadahnya, yaitu mereka dari kalangan orang-orang non-muslim, pergi ke gereja. Ini komunitas guru ini, dewan-dewan guru tidak menghinanya, enggak. Ketika melihat segerombolan orang yang pergi ke gereja, kanisa, ke gereja tersebut, ya, kemudian enggak lama beberapa guru, dewan guru ini yang ada di Universitas Azhar ini tiba-tiba pingsan. Ketika sadar, seraya mengatakan di dalam perkataannya, tadakkartu nikmatal Islam wa haitsu ja'alani minal muslimin. Ketika ditanya, kenapa engkau pingsan wahai guru? Iya, saya pingsan karena saya teringat kenikmatan Allah yang menjadikan aku menjadi orang muslim. Ketika melihat mereka memasuki ruang ibadah mereka di gereja, saya teringat kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku sungguh luar biasa. Haitsu ja'alani minal muslimin, yang mana menjadikan ulun, menjadikan saya menjadi orang-orang yang muslim. Cuma melihat gitu saja loh, sudah pingsan. Ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pemberian dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ulun dan bian menjadi orang-orang muslim sangatlah besar. Bukan main-main. Apalagi dari Islamnya yang masih bisa beribadah, dari orang Islamnya yang masih bisa sholat jamaah di masjid, yang masih ada banyak orang Islamnya yang masih cemburu dengan Islam. Sekarang Islam diporak-porandakan. Citra Islam sekarang dengan akhir zaman ini, semua yang berlambangkan Islam dihinakan tanpa kita sadari. Apalagi kita yang selalu sibuk dengan dunia sosmed, sosial media. Kalau dulu Pak, maaf, dulu lambang Islam itu yang paling utama adalah para aulia, para ulama. Itu lambang yang paling besar. Sehingga orang-orang dulu itu begitu ta'zimnya mereka, begitu mulianya mereka itu mengagungkan lambang Islam, yaitu ulama. Bahkan Allah sendiri pun menyebutkannya di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Mereka itu memuliakannya luar biasa. Sekarang di akhir zaman timbul framing, adu domba, biar kita ini tidak menghormati ulama lagi, biar kita tidak mentakdimkan ulama lagi. Kalau sudah ulamanya nggak ditakdimkan, ini lambangnya Islam yang paling besar loh. Ya, al ulama warasatul anbiya. Nggak main-main ini. Ya, ini apa? Tidak main-main. Sekarang akhir zaman, lambang Islam yang begitu besar itu yaitu ulama. Mereka membawa ilmu dari warisan Nabi, para rasul. Mereka dikucilkan, mereka dihinakan. Ya, tanpa kita sadari. Dengan kejadian kemarin itu, kita bisa tahu, bahkan ada yang membuat tulisan
dan banyak yang berkomentar penjual dan pedagang lebih mulia dari ulama. Ada framing-framing itu seperti itu sekarang. Ulama tidak meminta penghormatan, tidak, tapi sudah selayaknya kita muliakan ulama. Karena kenapa? Di dalam dirinya ada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu hidupnya semua barokah, penghasilan mereka enggak seberapa, tapi dalam dirinya mereka memuliakan ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam usahanya, di dalam kerjaannya, di dalam semua perkaranya. Nih hati-hati, ini logo Islam ini yang paling tinggi, ini ulama ini. Ya. Ini sekarang di framing, diadu domba. Habaib, kemudian kiai, ulama, gus, guru. Ini biar apa? Biar citranya hancur ini sudah. Kita nggak sadari, kita ikut komen di situ. Oh betul ya, seperti itu. Biar apa? Biar orang-orang akhir zaman nggak lagi memuliakan para habaib. Biar orang di akhir zaman tidak memuliakan lagi ulama. Sekarang kalau ulamanya nggak dihormati, nggak dimuliakan, betul kata Rasulullah SAW, sayati fi akhir zaman unas yafirruna minal ulama. Ini terjadi sekarang. Akan datang di akhir zaman orang-orang sudah nggak mau lagi memuliakan ulama, melihat ulama biasa. Kalau dulu takut, melihat saja takut. Bukan takut karena apa? Bukan takut karena berkelahi atau tanding di mana di ring, enggak. Karena di dalam diri mereka ada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun manusia ulama tetap mungkin tidak ada kesempurnaan. Memang kalau kita mau cari kesempurnaan, ada di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lakal basyar. Kalau kita ulama ya biasa, sebisa kita. Ya kalau seandainya ada celah-celah sedikit-sedikit, ya wajar, itu namanya kita manusia biasa. Hati-hati, ini logo lambang besar Islam. Itu sudah diatur rapi dengan musuh-musuh Islam. Biar orang-orang Islamnya tidak lagi memuliakan para habaib. Biar orang Islamnya tidak memuliakan para ulama. Biar orang Islamnya tidak memuliakan kiai. Biar orang Islamnya tidak memuliakan para gus-gus dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memberikan di dalam hati kita rasa menghormati mereka, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya kalau seandainya logo terbesarnya sudah dihinakan, hancur, sudah. Sebentar lagi akan datang kehancuran-kehancuran yang lain. Akan datang lagi bala musibah, yafirruna minal ulama an yarfa'allahu ta'ala al-ma'ash al-barakata fi ma'ashihim. Satu ini yang paling, ulun sebutkan satu hadis, tiga itu bahayanya tiga. Tapi yang satu ini berdampak dalam ekonomi kita. Ya, kita nggak sadar. Ente pian disuruh tidak menghormati ulama dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Tapi yang terjadi justru kekayaan-kekayaan yang ada dalam negara ini dikuras habis. Kita di akhir zaman ini dipropaganda. Biar nggak fokus dengan mereka yang menghabiskan uang rakyat, enggak. Kita dipropaganda biar kita di framing, biar kita ini tidak menghormati ulama lagi. Dampaknya orang kalau sudah tidak memuliakan ulama, ini yang mengatakan bukan ulun ini. Kita tidak minta penghormatan. Mau pian cium tangan, silahkan. Enggak pian cium tangan, ya silahkan. Memangnya enak dicium-cium tangan? Capek tahu. Ya. Ada orang yang cium tangan, alhamdulillah, enggak cium. Sudah enggak butuh. Cukup anak kita yang cium tangan kita, sudah itu hadiah yang besar bagi kita.
Orang lain cium biasa aja. Cuma pikirkan ini yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh hal yang kecil aja dulu, ketika di zamannya Aba Guru Sekumpul, lihat orang-orang biasa, tapi lihat bagaimana mentakdimkannya mereka dengan ulama, lambang besar, logo besar yang ada di Kalimantan Selatan. Tapi bagaimana hidup mereka nikmat meskipun hanya pedagang-pedagang biasa, hidupnya nikmat. Karena kenapa? Di dalam hatinya ada takdim kepada ulama, di dalam hatinya ada penghormatan kepada mereka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdampak orang yang jauh dari ulama bisa berdampak di dalam ekonomi. Loh kok bisa, Bib? Nabi yang ngomong. Karena Nabi itu tahu semuanya. Tidak diciptakan bumi kecuali ada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi yang tahu. Gak usah pian datang ke Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan, gak usah. Global ini semua yang ngatur Rasulullah. Baiknya global ekonomi ini yang mengatur Rasulullah. Matahari saja tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala kalau tidak ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyarfa'allahu al-barakata fi ma'asyim. Akan diangkat keberkahan di dalam ekonomi mereka. Maksud daripada ekonomi mereka apa? Kerjaannya amburadul, kerjaannya susah, ekonomi makin susah, utang semakin banyak. Gara-gara apa? Engkau jauh dari ulama. Apa kaitannya? Ini Nabi, ini rahasia. Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan ini, Bu, bukan ulun. Ya, mudah-mudahan logo Islam ulama ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Al-ulama warasatul anbiya, itu akhir-akhir ulama-ulama ini, meskipun ulama di akhir-akhir zaman ini memang tidak ada yang sempurna, memang tidak ada yang sempurna. Ya. Di framing hati-hati nih. Ya. Ulama kok suka naik mobil bagus. Memang nggak boleh ulama naik mobil bagus ya? Itu framingan, itu adu domba itu. Ya. Kita lihat bagaimana ceritanya Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Ya, yang kalau kita baca wiridnya Hizbul Bahr, itu beliau kaya, kekayaannya luar biasa. Kalau sekali mengajar ganti baju, bajunya bukan baju-baju bekas, baju hanyar. Setiap mau ngajar ganti baju, kalau mau ngajar ganti baju, seperti itu. Karena kenapa? Memuliakan, karena dunia disetir oleh mereka. Ya, hati-hati ini. Jangan sampai kita tidak mentadbirkan ulama lagi. Banyak framingan ya, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, ujung-ujungnya membenturkan kita dengan ulama, sehingga kita tidak melihat ulama, kita tidak menghormati lagi ulama. Mumpung alhamdulillah saya tahu di Kalimantan Selatan ini masih banyak orang yang mentadbirkan ulama, jaga hati pian biar selalu minta ketetapan dengan Allah Ta'ala, biar kita selalu memuliakan dan mengagungkan ulama. Amin ya Rabbal. Nah ini bahkan kita pernah menemukan orang kerjaannya dulu ketika di zaman Aba Guru Sekumpul, kerjaannya apa? Jadi tukang parkir. Dulunya tukang parkir. Ya. Di zaman Aba Guru Sekumpul, kerjanya dulu nggak pernah cium tangan Guru Sekumpul, nggak pernah, dari jauh saja, tapi hatinya penghormatan. Tapi setelah wafatnya Guru Sekumpul menjadi orang yang sukses. Karena kenapa? Hatinya, pentakdimkannya, penghormatannya kepada gurunya. Meskipun hanya menjadi tukang parkir. Kita yang punya usaha sekarang, karena memang kita jauh dari ulama, tidak memuliakan ulama dan lain-lain, ya, meskipun pedagangnya pedagang sukses,
tapi apa? Pedagang tapi masih banyak hutangnya dan lain-lain, waliyadzubillah min dzalik. Itu. Jadi kalau ada dalam diri kita masih ada pengagungan dalam Islam, kalau ditanya apa sih lambang yang paling besar dalam Islam? Ulama. Apa sih lambang Islam, lambang yang tertingginya Islam itu apa? Mereka para kiai, para habaib. Itu lambang yang begitu besar. Maka jaga, mudah-mudahan kita bisa ikut di dalam bendera mereka, para ulama dan para orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang bagi dianjurkan, nah ini dianjurkan bagi kita ya, untuk saya, untuk ulu, untuk pian semuanya, ulun juga pian semuanya, dianjurkan ayyakula kulla yaumin mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Hendaklah kita setiap hari itu bisa mengucapkan apa Beb? Mengucapkan dan bersyukur atas kenikmatan Islam. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Pernah suatu saat ada orang soleh, Bu, guring nggak Bu? Ada. Aman nggak? Panas? Haus? Sama. Ya. Ada suatu saat Bu, ada orang soleh Bu menemukan orang buta Bu. Kemudian tangannya buntung satu, nggak punya tangan satu. Kemudian bukan hanya tangan, kakinya pun buntung satu, nggak ada satu lagi. Jadi tangannya cuma satu. Kemudian apa? Kemudian kakinya satu. Kemudian ada luka-luka di dalam tubuhnya itu hingga mengeluarkan ulat-ulat di dalam tubuhnya. Kira-kira kalau kita menemukan orang seperti ini jijik apa enggak? Kita kan jijik, oh, kenapa orang ini? Disampeli oleh orang soleh tersebut. Hei, apa yang menimpamu hingga engkau mendapatkan ujian seperti ini? Mata buta, kaki buntung satu, tangannya, belum lagi luka yang menempel di dalam tubuhnya, mengeluarkan ulat-ulat yang begitu menjijikkan. Tapi lain sisi, kerjaannya dia, lisannya berzikir, selalu mengatakan alhamdulillah, selalu mengatakan apa? Alhamdulillah. Hatinya pun juga bersyukur atas kenikmatan kepada Allah. Maka ulama tersebut menyampirnya, mendatanginya, fulan, engkau buta, tanganmu buntung satu, kakimu juga buntung, luka di dalam dirimu hingga mengeluarkan ulat. Masih saja engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi yang mendapat musibah tersebut mengatakan alhamdulillah alladzi a'tani lisanan dzakira wa qalban syakira. Alhamdulillah saya ini masih syukur, masih diberikan oleh Allah Ta'ala lisan yang kawak berzikir, hati yang masih banyak bisa bersyukur, kada banyak menyambat. Ya Allah, padahal ujiannya seperti itu Bu. Kita yang sempurna seperti ini menyambat terus. Mata normal bisa semua melihat, tangan normal masih punya dua tangan, kaki normal masih punya dua kaki, luka kada ada, semuanya sehat semuanya. Tapi kita jarang berzikir kepada Allah, hatinya jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ulama tersebut ketika melihat orang ini tertunduk malu,
sambil mengucapkan sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa padamu ya fulan. Ya bayangkan ujiannya bu, matanya buta bu, tangannya buntung. Kalau kita kan dikit-dikit menyambat, kita ini mengeluh, aduh kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, ya. Padahal sehat, mata bisa melihat, tangan masih bisa menggerakkan, kaki bisa kemana-mana, luka tidak ada di dalam tubuhnya. Itu pun kita banyak menyambat, mengeluh terus, ya. Makanya setiap hari kalau bisa katakan di dalam diri kita, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'amah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Islam dan cukup dengan kenikmatan ini. Yaitu kenikmatan apa? Kenikmatan Islam. Bayangkan tadi itu, ujiannya seperti itu, masih dia diberikan kenikmatan Allah Ta'ala apa? Lisannya berzikir, hatinya bersyukur. Nah itu diceritakan juga ketika kejadian yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Allah Yusuf, yang di waktu itu hendak berbuat jahat kepada Nabi Allah Yusuf, ya, biar dipisahkan antara Nabi Yusuf dan Nabi siapa orang tuanya Nabi Yusuf? Bu, siapa bu? Suparman? Bukan bola. Siapa namanya? Yusuf bin siapa? Bin siapa? Kalian tahu kan? Bin Yakub. Anaknya Nabi, bapaknya juga Nabi. Yusuf ini ceritanya kan salah satu saudara yang paling dicintai oleh orang tuanya. Saudara-saudara yang lain cemburu dengan perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf, cemburu dia. Maka mempunyai rencana untuk memisahkan antara Yusuf dan Yakub, ya, an yahulu bainahu wa baina abi, biar terpisah. Hingga terpisahlah antara Yusuf dan juga bapaknya. Hingga terpisahnya itu sedemikian lama, tangisan keluar tarus dari mata sosok orang tua Nabi Yakub, hingga bola mata hitamnya hilang, tinggal putih saja, nggak bisa melihat lagi, ya. Karena kenapa? Banyaknya air mata yang keluar dari Nabi Yakub karena sedih dipisah oleh anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Di saat bersamaan, malaikat itu sudah memberitahu kepada siapa? Kepada Nabi Yakub. Yakub, jangan sedih. Sebelum kau wafat, kau akan ketemu dengan anakmu. Pasti ditemukan di dunia. Di akhirat lebih lagi nanti. Tapi tetaplah menangis. Nabi Yakub tetap menangis. Datang lagi malaikat. Yakub, jangan nangis. Ya Nabi Allah, la tabki, jangan menangis. Engkau akan dikumpulkan, akan ditemukan. Ini yang memberitahu Allah, tapi pian sabar. Engkau akan bertemu dengan anakmu. Sampailah suatu saat dalam cerita tersebut bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi lain sisi Nabi Allah Yakub masih menangis, meskipun bola matanya kembali lagi fartadda basira, hingga bisa melihat lagi. Ditanya oleh Nabi Allah Yusuf, wahai abah, kenapa masih nangis? Kan sudah ketemu dengan saya.
Kan sudah bertemu dengan ulun, kenapa masih menangis? Jawaban seorang bapak, kebimbangan dan kesedihannya kita lihat bagaimana. Apa jawaban Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam? Ya waladi, ya bunai, wahai anakku, kuntu hazinan alaika khaufan an tughayyir dinal Islam fayufarriqallahu baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ulun kenapa masih nangis sampai sekarang meskipun udah bertemu dengan engkau? Yang ulun tangisin sampai sekarang karena kebimbangan di dalam diri saya, sehingga meskipun di dunia kita bisa bertemu, tapi di akhirat ada berubahnya kita dengan Islam, tidak lagi menghormati Islam, sehingga Allah memisahkan saya denganmu hingga tidak bertemu lagi kita di hari kiamat. Itu kebimbangan seorang Nabi Ya'qub kepada siapa? Kepada anaknya Nabi Allah Yusuf. Meskipun sudah bertemu di dunia tapi masih menangis, tapi tangisannya ditakutkan. Karena kenapa? Karena takut tidak lagi bertemu di hari kiamat, karena Islam di antara kita ada yang melemah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan Islam kita. Ini sosok Nabi loh ya, sosok Nabi, takutnya demikian. Bukan di dunia ini sementara ibu-ibu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dunia ini sementara. Finalnya nanti di akhirat. Ya, finalnya nanti di akhirat. Ini baru startnya nih, baru garis startnya di mana? Di dunia. Nanti di akhirat baru finalnya. Mana dari keluarga kita yang bisa kita temui, mana dari keluarga kita yang tidak bisa kita ketemui. Karena kenapa? Jarak pemisah antara kita dengan keluarga kita. Mana dari keluarga kita yang tidak lagi memuliakan dan mentakdirkan Islam. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wa kafa biha min ni'amah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan Islam kita. Ya, Allah Ta'ala menguatkan iman kita insyaAllah. Kalau pengen Islamnya kuat, junjung tinggi lambang-lambang Islam. Apa beb? Ulama junjung tinggi. Lambang Islam apa lagi beb? Sholat junjung tinggi. Apalagi beb? Junjung tinggi zakat, junjung tinggi puasa, junjung tinggi syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai dengan Allah, lalai dengan simbol-simbol keislaman kita, waliyadu billah min dalik, hingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan Islam kita, menguatkan iman kita. Ya mugallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk donasi yang kita terima minggu ini 3 miliar 800.26.000 rupiah, alias 3.826.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menyumbang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya berlimpah, anaknya soleh soleha, rumah tangganya adem ayem, dagangannya lancar, hutangnya selesai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan Islam kita makin kuat. Ya, kalau Islam ingin kuat, selalu saya katakan tadi apa? Lambang-lambang Islam kuatkan. Kalau sudah kita lemah dengan lambang Islam, maka akan runtuh keislaman dan semakin melemah dan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah min dzalik. Baca doanya, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.
كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. من فتنة يا الشيطان. قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك يا القديم. حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا عفو يا غفار يا عفو يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. أنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب برضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العرى
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد قش سبحي والحمد للإله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فالطف علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واستر لنا العورات وآمن روعاتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم